pada saat skripsi seseorang mahasiswa diminta diserahkan kepada dosen, dosennya telepon, besok bawa tesis Anda ya ke meja kerja saya, kira-kira malam ini yang dilakukan apa? Dia cek-cek lagi tesisnya, gimana ya, benar gak sih? Hari-hari ini kata Nabi hadirin sekalian sallallahu alaihi wasallam, amal tuh diangkat. Masa kita nggak cek-cek lagi amal kita selama 1 tahun ini? Bebas gitu. Makanya itu kata para ulama, kata Syekh Shalih Utsaimin, Sya'ban itu waktunya muhasabah. Dan kita masih punya waktu 1 pekan. Dan efeknya domino. Efeknya itu ketika kita muhasabah di 1 pekan ini, itu dampaknya pasti ke Ramadan. Pasti. Itu yang dikatakan tadi. Al-Mula'i rahimahullah. Karena begitu kita muhasabah, kata Ibnul Qayyim, begitu seorang hamba melakukan muhasabah, maka langkah berikutnya taubat, pasti itu. Itu kata Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin. Dan kalau taubat, maka kita masuk ke Ramadan bersih dari dosa. Itu kerangka berpikirnya. Tapi kalau kita nggak muhasabah, kita merasa suci terus hadir, kayak nggak ada beban. Kita merasa baik-baik aja. Ketika kita merasa baik-baik aja, nggak tobat kita. Kalaupun istighfar sekedarnya. Begitu kita nggak tobat, masuk Ramadan, berat beban kita ketika kita mau mengerjakan ibadah. Karena dosa itu membebankan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kita singkirkan dosa dari punggungmu. Kenapa disingkirkan? Alladzi anqadha dhahrak, yang selama ini membebani punggungmu itu. Dosa itu beban. Kalau kita sholat taraweh bawa tas beratnya 20 kilo, kira-kira cepat ngantuk apa enggak? Kira-kira dosa antum berapa kilo? Maka itu yang buat kita cepat capek. Jadi dosa itu buat lemah. Itu hadirin sekalian. Dan evaluasi diri kita benar-benar hadirin. Saya kasih contoh saja ucapan para ulama. Maimun bin Mihran itu memberikan tips kepada kita. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, seseorang hamba tidak akan menjadi orang yang bertakwa, tidak akan jadi orang bertakwa sampai dia mengevaluasi jiwanya, hatinya lebih ketat dibanding seseorang mengaudit partner bisnisnya. Kita punya partner bisnis, diaudit nggak tadi? Nah, dibiarin gitu aja, dia main ngambil duit perusahaan segala macam. Bahkan dikatakan jiwa Anda, diri Anda itu seperti partner bisnis yang punya track record pengkhianat. Kalau Anda tidak muhasabah, kalau Anda tidak audit, kalau Anda tidak evaluasi, dia bawa kabur duit Anda. Jadi diri kita, jiwa kita itu tolong sikapi seperti Anda punya partner bisnis yang raportnya merah, track recordnya pengkhianat. Dan itu mungkin aja. Misalnya kita punya bisnis, tiba-tiba ada orang yang kita tahu ini orang pengkhianat dari dulu, masuk karena dia sahabatan sama teman kita yang ternyata punya saham mayoritas, kita sahamnya minoritas. Kita bilang, bro kenapa lo masukin? Ini sahabat gue gak setuju. Ya lo boleh gak setuju, gue kan mayoritas. Dia masuk, oke dia mau gak mau masuk. Terus gimana sikap kita? Kita akan jaga ketat. Nah, jiwa itu harus disikapi lebih ketat dari menyikapi pengkhianat. Itu blind spot kita selama ini. Kita selalu husnudzon sama diri kita, suudzon sama pihak lain, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Padahal seharusnya ke dalam hadirin. Maka jadikanlah 1 pekan sebelum Ramadan sebagai momentum kita menjaga dan mengevaluasi diri kita, jiwa kita, dan amal kita selama 1 tahun ini. Kalau kita ingin berhasil, kata Maimun tadi, Anda tidak akan bertakwa sampai Anda bermain di level ini. Jadi kita nggak akan bertakwa sampai kita mengevaluasi diri kita lebih ketat daripada mengevaluasi partner bisnis yang punya track record pengkhianat. Dan itu blind spot kita, kecuali yang dirahmati oleh Allah.